Apa kabarnya? Kakak harap semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang rindu untuk beribadah di gereja langsung? Tentunya semua ya Kak ya? Iya, Kakak yakin sekali adik-adik di rumah pasti rindu untuk bermain, berkumpul bersama teman-temannya, juga rindu ke sekolah langsung, tidak belajar daring, iya kan? Ya, Nah, Kak. oleh sebab itu, apakah ini? Mari kita terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Nah, dan kita dapat beraktivitas lagi seperti sedia kala, artinya dalam keadaan yang normal lagi. Maka oleh sebab itu, adik-adik tetap semangat ya. Tetap semangat adik-adik. Sekolah minggunya juga jangan malas. Semangat. Nah, untuk sekolah minggu kali ini, adik-adik akan ditemani oleh Kak Heni dan Kak Melisa, juga pemain musik kita Kak Erwin, dan juga oleh pendeta kita Kami itu salah, halo. Nah, adik-adik, pada minggu hari ini kita terakhir akan dilayani oleh Pak Pendeta Metusalah. Wah, oh iya ya Kak ya. iya. Pak Metu mau kemana? Mau Kalau kemana hari ini sih, Pak terakhir. Iya, ini kakak mau pindah Kak, tapi tetap semangat ya. Ya, walaupun sebenarnya kita agak sedih karena harus berpisah dengan adik-adik semua, tapi kita juga percaya Tuhan pasti memberkati, menolong kita semua. Oleh karena itu kakak semua, adik-adik di rumah mohon doanya ya untuk kakak juga. Terima kasih. Oh iya, Pak Pendeta Metu kalau boleh tahu dipindahkan kemana ya? Iya kakak Melisa dipindahkan ke resort Seribu Riam. Kak Heni tahu di mana itu Kak Heni? Nggak tahu di mana. Di mana ya adik-adik? Tempatnya di Kabupaten Murung Raya. Oh, Iya. jauh adik-adik. Nah, Kak Heni, walaupun Pak Metu sudah jauh dari kita, tentunya kita masih tetap bisa berhubungan kan ya Pak ya? Iya, tetap Iya. kita percaya walaupun jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Adik-adik semua, untuk mengawali ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik semua berdiri. Kita akan membawa lagu Kami Bawa Pujian. Semangat ya adik-adik. Semangat. Adik-adik semua, silahkan duduk kembali dan kita mengawali ibadah kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Melisa. Silahkan. Terima kasih Kak Heni. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya ya. Kita akan berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan. Ikuti kakak ya.
Ya Tuhan Yesus, Ya Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena Tuhan Tuhan sudah memberikan berkat berkat dan kesehatan kesehatan kepada kami semua. Terima kasih Untuk satu minggu yang yang telah lewat. Sehingga pada minggu ini Kami boleh berkumpul untuk sekolah minggu kami. Walaupun di rumah saja, kami yakin dan percaya Tuhan terus memberkati kami semua. Kami serahkan sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Sekarang, mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirimkan pada minggu yang lalu. Satu Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16 yang berbunyi demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dah. 1 Petrus 2 ayat 16a. Hiduplah sebagai orang merdeka. Terima kasih, dadah. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Terima kasih. 1 Petrus 2 ayat 16a. Hiduplah sebagai orang merdeka. Terima kasih. Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gratio Pasuran Putra. Hari ini saya akan menghafalkan ayat emas. Ayat emas hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16b. Bunyinya adalah, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Terima kasih. 1 Petrus 2 ayat 16a. Hiduplah sebagai orang merdeka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 1 Petrus 2 ayat 16b. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Demikian bunyinya, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu
untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 1 Petrus 2 ayat 16a. Hiduplah sebagai orang merdeka. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita mengingat hafalan yang kakak-kakak bagikan pada minggu yang kemarin. Yang diambil dari Amsal 12 ayat 22 yang demikian bunyinya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Silahkan adik-adik mengirimkan video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya masing-masing ya. Ditunggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan judul Iblis itu Musuh Kita. Adik-adik yang semangat ya, ikutin gerakan kakak. Adik-adik, sekarang sampai saatnya kita akan mendengarkan cerita. Nah, cerita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 17. Apakah Melisa? Mengenai jangan mengingini milik orang lain, yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Metusalah Rizky Nayat, MTH. Adik-adik, duduk yang manis ya, dengarkan ceritanya baik-baik. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan. Kita sebentar lagi akan bersama mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya nanti kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah adik-adik semua, cerita firman Tuhan pada hari ini adalah tentang jangan mengingini milik sesamamu. Dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Cerita ini menutup dari
cerita firman Tuhan yang pernah adik-adik dengarkan pada minggu-minggu sebelumnya. Karena cerita ini adalah perintah Tuhan yang ke-10 atau yang paling terakhir atau penutup dari semua cerita firman Tuhan atau juga penutup dari semua perintah Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk sebelum kita merenungkan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami dengarkan dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian, berkati kakak pendeta yang juga menyampaikan firman-Mu, agar dapat disampaikan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini cerita firman Tuhan bagi kita adalah seperti yang kakak katakan tadi, adalah bercerita tentang jangan mengingini milik sesamamu. Dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Adalah perintah Tuhan yang ke-10 atau penutup dari semua perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, juga kepada kita anak-anak Tuhan pada saat ini. Adik-adik semua, perintah yang ke-10 ini dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17 disebutkan, kakak baca untuk kita sekalian, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, disebutkan perintah ini adalah ibu dari semua dosa. Kenapa disebut ibu? Karena dia bisa mengandung dan melahirkan. Apa maksudnya adik-adik? Karena melanggar perintah ini melahirkan dosa-dosa yang lain. Jadi dia bersambung dan bersambung lagi. Muncul lagi, lahir lagi dosa-dosa yang lain. Contohnya perintah-perintah sebelumnya seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, juga terkait dengan perintah ini. Karena bisa melahirkan lagi kejahatan atau pelanggaran terhadap perintah yang sebelumnya. Karena awalnya kita tentu ingin untuk memiliki. Nah, adik-adik semua, perintah yang ke-10 ini tentu saja berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Karena kita tahu 10 perintah Tuhan, perintah 1 sampai dengan 4 adalah kasih kepada Tuhan. Perintah yang ke-5 sampai dengan perintah yang ke-10 adalah kasih kepada sesama manusia. Maka perintah yang ke-10 ini berbeda dengan perintah yang ke-5 sampai dengan perintah yang ke-9. Kenapa? Karena perintah ini sepertinya tidak terlihat adik-adik dengan mata telanjang, karena dia ada di dalam hati masing-masing. Karena dia adalah keinginan di dalam hati orang, makanya tidak terlihat. Maka juga orang bisa tidak sadar bahwa sudah melanggar perintah ini karena dia berada di dalam hati, karena dia berupa keinginan-keinginan, tapi dampaknya, akibatnya begitu besar adik-adik ya. Nah, kita ingat adik-adik, tentu adik-adik ingat cerita beberapa minggu yang telah lewat, seperti yang kakak katakan tadi, dari rangkaian 10 perintah Tuhan. Daud mengingini Batsheba istri Uria. Tentu saja itu karena dia mengingini. Maka
ada pelanggaran terhadap perintah yang ke-10. Juga ada Akan yang juga mengingini harta hasil dari kemenangan atas Yeriko. Itu juga karena mengingini, maka akhirnya Israel dihukum sehingga kalah berperang melawan bangsa Al yang lebih kecil dari Yeriko. Padahal mereka sudah menang dari Yeriko. Ada juga cerita Ananias dan Safira yang juga dihukum karena tidak jujur, juga karena mengingini. Ada juga cerita Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Tebak adik-adik kenapa? Karena mereka juga mengingini, karena iri hati terhadap apa yang terjadi atas Yusuf. Juga ada Raja Saul yang iri kepada Daud. Juga karena dia mengingini apa yang ada pada Daud. Nah, semua cerita itu memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap 10 perintah ini begitu besar sesungguhnya, walaupun bisa terlihat kecil dan bisa terlihat sepele. Nah, adik-adik semua, apakah artinya kalau begitu kita tidak boleh mengingini apa-apa dalam hidup ini? Apakah berdosa? Apakah salah kalau kita ingin pintar, ingin pandai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Tentu saja tidak demikian ya. Nah, tentu saja tidak salah kalau kita ingin pintar, ingin pandai dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah karena adanya keinginan terhadap milik orang lain yang begitu besar, memunculkan rasa iri dengki, memunculkan rasa serakah, dan seterusnya. Sehingga kita berusaha untuk mengingini apa yang sebenarnya menjadi milik orang. Karena rasa iri tadi, karena rasa serakah tadi. Nah, kita juga adik-adik tentu saja mesti bersyukur atas apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita belajar terus untuk bersyukur, merasa cukup bahkan lebih apa yang Tuhan beri, sehingga kita dapat tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga perlu untuk menjaga hati dengan firman Tuhan. Menjaga hati dengan firman Tuhan berarti kita ingat ketika kita merenungkan firman Tuhan. Oh iya, kita menjadi ingat. Kita bisa mengantisipasi agar tidak jatuh ke dalam perintah yang ke-10, mengingini milik sesama kita. Juga kita perlu mengasihi sesama kita supaya kita tetap ingat terhadap perintah Tuhan ini. Juga kita perlu tetap menempatkan keinginan kita untuk menyenangkan hati Tuhan di atas keinginan yang lain. Tuhanlah yang kita muliakan, Tuhanlah yang kita puji. Kita juga tetap perlu berpusat pada Tuhan, tidak merasa khawatir yang berlebihan dan juga senantiasa bersyukur dalam kehidupan kita. Karena kita tidak khawatir, tidak mengeluh tadi, karena Tuhan mencukupkan kita akan bersyukur. Nah, demikian semoga kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap taat, tetap ingat, tetap semangat rajin belajar firman Tuhan, sehingga kita ingat akan perintah Tuhan yang ke-10 ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Adik-adik, ayat emas kita pada minggu hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pak Pendeta, apa ya arti ayat emas pada minggu ini? Bisa dijelaskan tidak Pak Pendeta? Ya, terima kasih Kakak Melisa dan juga Kak Heni dan adik-adik semua. Jadi bagus sekali ayat emas kita untuk hari ini. Disebutkan tadi, berbahagia artinya orang yang sudah tahan uji dalam pencobaan. Tetapi
mengingatkan kita lagi supaya kebahagiaan itu sekali lagi bukan karena kita kuat, kita hebat, tapi karena kita mengasihi Allah, kita sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia sehingga kita mendapatkan mahkota yang diberikan. Kita pasti senang karena mahkota itu adalah lambang untuk kemuliaan, lambang untuk orang yang menang, seperti diberikan juga untuk raja. Jadi kita berbahagia karena kita mengasihi Allah, bukan sebaliknya. Walaupun kita dalam pencobaan lalu kita marah, kita merasa jengkel sama Tuhan, tetapi kita berbahagia karena kita mengasihi Dia. Seperti itu kakak semua. Oh, begitu Ya. Kak, Pak ya. Terima kasih ya Pak Pendeta. Sama-sama atas kakak. penjelasannya. Iya. Nah, adik-adik, ayat emas ini kakak bagikan sesuai kemampuan adik masing-masing ya. Seperti berikut ini. Baik adik-adik, pada hari ini karena kakak pendeta Metusala ini ada yang terakhir untuk melayani kita di resort ini. Nah, kita akan memberikan sesuatu sebagai rasa terima kasih kita atas pelayanan beliau selama ini bersama-sama dengan kita. Nah, kita akan memberikan sesuatu Kak Melisa. Iya, bingkisan yang akan diserahkan oleh Ketua KPA. Kak Atik, dipersilakan. Atik, silakan. Pak Pendeta, kami dari Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamyang Layang mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah Bapak berikan selama ini untuk anak-anak semua dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan kami mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru, selamat melayani, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak untuk semua bantuan, doa, dan semua yang sudah juga diberikan. Bagi saya pribadi, saya begitu bersyukur atas semuanya, dan saya juga meminta mohon dukungan doa dan juga memohon maaf untuk kakak semua, untuk adik-adik di rumah juga. Terima kasih, kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua. Selamat melayani. Terima kasih kakak. Adik-adik semua, sebelum kita memasuki doa syafaat, kita memuji Tuhan dulu. Lagu ini Kak Melisa mengingatkan kita dari perintah Tuhan agar kita berhati-hati menggunakan indera kita. Menggunakan tangan, menggunakan kaki, dan menggunakan mulut. Kak Melisa. Nah, adik-adik, ayo bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati
Silakan duduk kembali. Adik-adik semua yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat yang akan kita doakan bersama-sama pada saat ini. Karena itu, mari kita berdoa sungguh-sungguh, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga yang kami kenal, di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena segala kasih sayang Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sehingga kami ada pada saat ini sebagaimana kami ada adalah semata-mata karena kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih atas orang tua, teman-teman, saudara-saudari kami yang Tuhan berikan, atas guru-guru kami dan semua orang yang terus membantu, menolong kami. Terima kasih Tuhan, juga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah hari Minggu pada saat ini, meskipun melewati online secara virtual seperti ini. Kami mohon Tuhan tetap memberkati kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Demikian pula Tuhan, kami bersyukur karena sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami semua untuk dapat bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar kami juga tetap menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur dalam kehidupan kami dan menyerahkan hidup kami percaya penuh kepada Tuhan. Seperti kami percaya kepada orang tua kami bahwa mereka tidak akan pernah mencelakakan kami dan mereka akan selalu menyayangi kami, mengasihi kami. Demikian kami percaya Tuhan sebagai Bapa di sorga pasti akan menyayangi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dalam doa syafaat ini sebab kami percaya bahwa Tuhan patut dan layak untuk dipercaya. Maka kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mari Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai daerah. Demikian pula tidak lupa terus kami berdoa memohon pertolongan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini untuk para Bapak Ibu dokter, perawat dan semua tenaga medis, relawan dan semua pihak yang terlibat. Tuhan memberkati mereka dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19 ini. Tolong kami juga anak-anak-Mu agar dapat terus berhikmat, tetap mempraktekkan protokol kesehatan dan tidak lupa berdoa percaya penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua kakak sekolah minggu kami dimanapun berada, Tuhan tetap memberkati mereka agar boleh tetap diberikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan dan kepandaian dari pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami anak-anak Tuhan yang sedang bersekolah. Kami mohon Tuhan memberkati sekolah, pendidikan kami agar kami dapat rajin, tekun, giat dan semangat untuk terus belajar, untuk dapat juga tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati orang tua kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak Tuhan, dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu siapakah yang dikenal sebagai nabi yang meratap? Jawabannya? Jawabannya adalah Nabi Yeremia. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu apa saja buah-buah roh? Silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan lagu penutup. Supaya kita lebih semangat nyanyinya, kita berdiri bersama-sama. Ayo adik-adik berdiri ya adik-adik. Ya. Kamelisa, apa lagu yang akan kita nyanyikan? Ayo Kamelisa. Kanan, kiri ada Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan mengajarkan agar kita jangan mengingini yang bukan milik kita. Dan hari ini kita telah selesai belajar tentang 10 perintah Allah.
Tujuannya adalah agar kita bisa hidup dengan baik sebagai hamba Tuhan, sebagai sesama manusia dan sebagai warga negara. Kita haruslah selalu taat firman Tuhan. Jangan berbuat dosa baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kita. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Heni. Baik adik-adik, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah mengiringi, menyertai ibadah kami, sehingga selesai dengan baik. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu agar taat kepada perintah Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa kehidupan kami selalu dalam lindungan Tuhan. Dan kami belajar dari rumah, kami taat akan protokol kesehatan yang telah diperintahkan sehingga kami tercegah dari penyebaran COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kami. Kami yakin Tuhan ada di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamyang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat hari jadi Jemaat GKE Tamyang Layang yang ke-164. Sampai jumpa adik-adik, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.